mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 857162504. Praktikum kali ini yaitu saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup dengan materi yaitu gerak sesmonasti dan gerak niktinasti. Untuk gerak sesmonasti saya akan melakukan dengan cara yaitu menggunakan sentuhan halus, yang kedua sentuhan sedang, dan yang ketiga dengan sentuhan kasar. Pada percobaan selanjutnya yaitu gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Terima kasih. Percobaan yang pertama yaitu pada tumbuhan putri malu yaitu gerakan sesmonasti pada tumbuhan putri malu. Baik, oke, kita akan melakukan pada gerakan yang pertama yaitu gerakan sentuhan halus. Ya, baik. Untuk sentuhan halus hanya ujung daun yang tertutup. Baik, kita akan mengetahui berapa lama putri malu akan membuka kembali. Baik, untuk sentuhan halus kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit lebih untuk bisa daun putri malu kembali mekar kembali. Untuk selanjutnya yaitu sentuhan sedang. Kita akan melihat berapa menit untuk kembali mekar kembali. Baik, untuk sentuhan sedang membutuhkan waktu 4 menit 4 detik agar tumbuhan putri malu kembali mekar daunnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu dengan sentuhan kasar. Kita akan coba mengetahui untuk berapa lama bisa tumbuh mekar kembali. Baik, untuk sentuhan kasar daun putri malu lebih lama untuk kembali mekar yaitu dengan 4 menit 55 detik. Baik, pada percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan untuk gerakan niktinasti dalam tumbuhan putri malu, yaitu saya akan memberi label A dan label B untuk setiap putri malu untuk mengetahui bagaimana reaksi kedua putri malu. Baik, untuk yang pertama pada putri malu ini saya akan beri label A. Baik, untuk selanjutnya saya akan beri label, saya akan tutup putri malu ini yang berlabel B dengan menggunakan kardus. Saya akan menutup hati-hati agar tidak terkena daun putri malu. Baik, kita akan tunggu reaksi kedua putri malu A dan B ini selama 30 menit ke depan. Kita akan lihat setelah kita sudah tinggalkan selama 30 menit. Baik, kita akan mengetahui bagaimana reaksi pada tumbuhan putri malu yang telah saya beri label A dan B.
Baik, kita akan lihat reaksi pada label A. Baik, pada putri malu yang saya sudah beri label A, daun putri malu tetap mekar, seperti semula yang saya tinggalkan mekar, dan saat saya kembali pun dia tetap mekar. Baik, kita akan lihat reaksi putri malu yang telah saya beri label B, yang sudah saya tutup rapat menggunakan kardus yang kedap dari cahaya sinar matahari. Bagaimana keadaan putri malu yang sudah kita tutup? Kita akan mengetahui reaksinya. Baik, ternyata daun putri malu sudah sedikit menguncup atas reaksinya, yaitu karena tidak terkena matahari, dan daun putri malu pun agak sedikit tertutup daun-daunnya. Terima kasih. Baik, pada percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan untuk gerakan niktinasti dalam tumbuhan putri malu, yaitu saya akan memberi label A dan label B untuk setiap putri malu untuk mengetahui bagaimana reaksi kedua putri malu. Baik, untuk yang pertama, pada putri malu ini saya akan beri label A. Baik, untuk selanjutnya saya akan tutup putri malu ini yang berlabel B dengan menggunakan kardus. Saya akan menutup hati-hati agar tidak terkena daun putri malu. Baik, kita akan tunggu reaksi kedua putri malu A dan B ini selama 30 menit ke depan. Kita akan lihat setelah kita sudah tinggalkan selama 30 menit. Baik, kita akan mengetahui bagaimana reaksi pada tumbuhan putri malu yang telah saya beri label A dan B. Baik, kita akan lihat reaksi pada label A. Baik, pada putri malu yang saya sudah beri label A, daun putri malu tetap mekar, seperti semula yang saya tinggalkan mekar, dan saat saya kembali pun dia tetap mekar. Baik, kita akan lihat reaksi putri malu yang telah saya beri label B, yang sudah saya tutup rapat menggunakan kardus yang kedap dari cahaya sinar matahari. Bagaimana keadaan putri malu yang sudah kita tutup? Kita akan mengetahui reaksinya. Baik, ternyata daun putri malu sudah sedikit menguncup atas reaksinya, yaitu karena tidak terkena matahari, dan daun putri malu pun agak sedikit tertutup daun-daunnya. Terima kasih. Kegiatan praktikum kali ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Berikut adalah bahan-bahan yang akan saya pergunakan. Yang pertama, ada beberapa gelas transparan, dan ada juga gelas yang berisikan air. Dan yang paling penting adalah kacang hijau. Selanjutnya yaitu kapas. Selanjutnya penggaris. Selanjutnya adalah alat tulis dan modul praktikum IPA di SD. Baik, untuk pertama-tama saya akan membasahi kapas terlebih dahulu. Setelah dibasahi, saya akan peras. Selanjutnya adalah memasukkan kapas ke dalam gelas yang kosong.
Kita akan melakukannya seperti yang tadi. Basahi kapas. Kita peras agar tidak kebanyakan airnya. Baik, selanjutnya kita akan taruh beberapa biji kacang hijau ke dalam gelas tersebut. Baik, kita akan mengamati kacang hijau ini dalam beberapa hari ke depan. Baik, alhamdulillah saat ini kita sudah di hari ke-7 dalam percobaan mengamati pertumbuhan tumbuhan kacang hijau. Baik, yang sudah saya tetapkan dan saya sudah berikan gambar A dan B. Yang A ini saya posisikan dengan posisi vertikal dan yang B ini saya posisikan horizontal. Baik, sebelumnya kita akan mengukur di hari ke-7 untuk kecambah yang di posisi vertikal sudah mencapai ukuran 15 cm dan untuk yang horizontal sudah berukuran 19 cm. Baik, setelah saya mengamati dalam beberapa hari, ternyata pada tumbuhan kecambah kacang hijau ini yang kita letakkan posisinya dengan vertikal, dia tumbuh ke atas, dan yang horizontal walaupun dia kita sudah posisikan secara horizontal, dia tidak mengikuti gerak gravitasi bumi, tapi dia lebih ke arah mencari sinar matahari. Walaupun diposisikan horizontal, dia pertumbuhannya akan tetap mencari ke arah matahari. Baik, terima kasih.